Sutradara bertangan dingin Hanung Bramantyo merasa telah dirugikan oleh orang berinisial DN yang mengaku-ngaku menjadi dirinya. Modus berkedok penipuan ini dilakukan oleh DN lewat media sosial yang mengatasnamakan Hanung Bramantyo. Bermodalkan janji palsu akan mengorbitkan calon korbannya, sejumlah korban pun berhasil dikerjai. Tapi apa daya, mimpi bisa mengeruk keuntungan malah berakhir di tangan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Benarkah jika Jessica Iskandar telah melahirkan anak laki-laki buah cintanya dengan pria berkebangsaan Jerman, Ludwig Franz Wilbald? Dan benarkah pula jika Jessica telah berada di Indonesia? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Teka-teki mengenai sosok Jessica Iskandar dan kehidupan asmaranya memang belumlah terpecahkan hingga kini. Bagaimana tidak, mulai dari hijrahnya ia ke negeri Paman Sam Amerika Serikat bersama pria pujaannya berkebangsaan Jerman, Ludwig Franz Wilbald, hingga dikabarkan telah menikah dan hamil. Sampai sekarang, Jessica sepertinya tidak memiliki nyali untuk berterus terang. Bahkan soal kabar jika dirinya akan pulang ke Jakarta beberapa waktu lalu juga hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, selama ini Jessica hanya membuka kisahnya secara tersirat lewat akun pribadinya di jejaring media sosial. Dan belum lama ini, akun pribadi Jessica dengan nama Love Jedar menuliskan pesan yang berisi I love flowers dan memasang foto sebuah karangan bunga dengan latar belakang jendela sebuah rumah sakit yang diupload pada tanggal 4 Agustus lalu. Dan atas postingan itu, sejumlah ucapan selamat atas kelahiran buah cintanya pun ramai bermunculan. Umumnya mereka mengucapkan selamat atas kelahiran buah hatinya yang kabarnya berjenis kelamin laki-laki. Lantas, benarkah jika Jessica Iskandar telah melahirkan di Amerika Serikat seperti yang sempat diucapkan sang kakak beberapa waktu lalu? Kabar jika Jessica memang telah melahirkan juga dibenarkan oleh sahabat Jessica, Julia Perez. Sebagai sahabat yang tergabung dalam duo JJ, sangat mustahil jika Juppe tidak mengetahui nasib Jessica. Bahkan di sejumlah media online, Juppe pun membenarkan jika Jessica Iskandar telah melahirkan. Hal senada juga diamini oleh Kartika Putri yang tersirat mengetahui soal kabar tersebut. Hanya saja Kartika tidak seberani Juppe yang secara terang-terangan membeberkan kabar bahagia itu. Ya tahu tentang kabar Jessica ya, bukan tentang kabar yang aneh-aneh, tentang kabar yang lain-lainnya sih ya tahu dan cukup saya tahu. Ya apapun, ya pastinya kalau jadi orang terdekatnya apapun tentang Jessica ya pasti saya tahu gitu. Tapi untuk apa dan apa kabarnya ya biarin beliau sendiri yang mengabarkan. Jessica-nya sendiri yang bicara gitu. Sebagai orang terdekatnya saya nggak punya hak apa-apa untuk komentar. Aksi main petak umpet yang dipilih Jessica Iskandar telah sukses membuat keberadaannya sulit terjangkau. Bahkan sebelum akhirnya Jessica dan pria pujaannya menetap sementara di luar negeri, kabar kalau dirinya akan menikah dengan Ludwig yang telah merebak, rupanya mampu membuat JJ diam-diam melakukan sakramen pernikahannya di sebuah gereja di dekat rumah ayahnya. Dan untuk mencari kebenaran soal kabar kelahiran buah cinta Jessica yang kini ramai beredar, tim Celeb on Cam pun mencoba melakukan penelusuran ke rumah Jessica di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan dan ke kediaman orang tua Jessica di kawasan Jakarta Pusat. Tapi tanda-tanda hadirnya warga baru dalam keluarga besar Jessica, bahkan sosok Jessica sendiri belumlah terlihat di rumah tersebut. Oh, kalau kabar dia baru lahiran bener. Kalau kabar sih keluarga itu masih jalan orang. Walau terkesan menutupi soal kehidupan pribadinya, Jessica tak pernah lelah untuk memposting dan berceloteh soal perasaan hatinya. Lantas, mungkinkah dengan cara seperti itu menjadi kiat Jessica untuk tetap menjaga keeksisan dirinya? Yang jelas, kehadiran Jessica untuk mengungkap soal kabar bahagianya ini sangat dinanti-nanti oleh sejumlah sahabatnya seperti Melanie Ricardo. Dan melalui sambungan teleponnya, Melanie turut mendoakan untuk kebahagiaan Jessica dan keselamatan sang bayi.
dong dan mendoakan mudah-mudahan JJ sama babynya sehat, diberkati sama Tuhan. Buat JJ mudah-mudahan kalau udah lahiran beneran, mudah-mudahan babynya sehat, dibawa pulang ke Jakarta, dan bisa kembali lagi kerja di Jakarta gitu. Bless you. Sidang perkara penipuan yang melibatkan Guntur Bumi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat mantan asisten Guntur Bumi jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit usai memberikan kesaksian? Sutradara bertangan dingin Hanung Bramantyo merasa telah dirugikan oleh orang berinisial DN yang mengaku-ngaku menjadi dirinya. Modus berkedok penipuan ini dilakukan oleh DN lewat media sosial yang mengatasnamakan Hanung Bramantyo. Bermodalkan janji palsu akan mengorbitkan calon korbannya, sejumlah korban pun berhasil dikerjai. Tapi apa daya, mimpi bisa mengeruk keuntungan malah berakhir di tangan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebagai kelanjutan atas kasus ini, istri Hanung Bramantyo, Zaskia Adiameka yang telah menangkap penipu itu harus menjalani pemeriksaan di sela-sela ulang tahun putri keduanya. BAP sebagai saksi. Pertanyaan lebih ke seputar Pertanyaannya tentang kejadian pas penangkapan sama ya aku kenal si korban apa enggak, terus kenal pelaku apa enggak, hal-hal kayak gitu aja sih. Pengalaman baru banget gitu. Bikin laporan di polisi, terus ya ini salah satu bentuk apa ya, karena kemarin kan aku yang nangkep langsung, jadi emang aku harus kasih laporan sebagai saksi dan tampaknya perjalanannya masih panjang karena setelah ini tadi penyidik juga bilang pasti akan masih ada beberapa kali panggilan, terus belum lagi akan ada sidang gitu, ternyata cukup menyita waktu juga sih. Ya itu sejak dari 2009 ada orang yang pakai nama saya, bikin Facebook, terus menggunakan nama saya, foto saya, profil saya, sama foto-foto saya, baik itu yang buat di profil maupun yang ada di dalam itu dipakai untuk ini menipu orang gitu loh. Saya hanya merasa nama saya dicemarkan, jadi tuntutan saya hanya laporan pencemaran nama baik karena tidak ada materi yang dirugikan di saya, tidak ada tindakan pemerasan secara langsung kepada saya. Jadi kerugian nama. Makanya kalau saya laporannya pencemaran nama baik. Cuma masalahnya kan karena pencemaran nama baik kan tidak bisa langsung ditahan gitu kan. Saat ini sedang proses penyidikan untuk tuduhan pencemaran nama baik, penipuan dan undang-undang ITE. Ya, ancamannya 5 tahun ke atas. Sidang kedua dengan terdakwa Susilo Wibowo alias Guntur Bumi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin cukup menegangkan. Sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi ini menghadirkan mantan pegawai Guntur Bumi yang bernama Yunita sebagai saksi. Yunita yang belakangan membelot dengan mengungkap aib dan sepak terjang Guntur Bumi tiba-tiba saja jatuh pingsan usai beraksi di hadapan majelis hakim. Dapat konferensi. Udah. Dapat nanti ada dapat konferensi. Ya. Ambruknya Yunita di ruang sidang ini pun menimbulkan beberapa asumsi dan tanda tanya. Terlebih Yunita pingsan hingga 2 kali. Lantas apakah Yunita tak sanggup untuk berhadapan langsung dengan mantan bosnya itu hingga ia mengalami tekanan? Atau justru Yunita bingung dengan cecaran pertanyaan hakim dan kuasa hukum Guntur Bumi? Kita akrabin pasti. Kita takutin ya, akrabin. Ya, tapi Ini saudara saksi yang mengakrabkan
diri saksi ke pasien. Iya. Ditahan berarti Guntur Bumi yang melakukan. Ini Guntur anak buahnya nggak ditahan berarti anak buahnya melakukan itu karena tekanan Guntur Bumi, karena paksaan Guntur. Tanya tadi terungkap justru Yunita sendiri yang aktif membujuk rayu, mengakrabkan diri, menarik pasien-pasien, dan dia juga terima fee dari situ, terima manfaat di luar gaji pokok. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.